Viewers, kembali lagi bersama saya, Brian dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Chocolate. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat salah satu cake yang lumayan populer, yaitu Matilda Cake. Ya, tetapi di sini kita akan membuatnya dengan yang versi kukus. Jadi, pokoknya kita akan membuat secara dikukus dengan berbagai tips dan juga apa sih perbedaan Matilda Cake dengan brownies dan juga sponge cake yang lainnya. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita masuk ke bahan-bahannya. Jadi Matilda Cake ini sebenarnya adalah coklat cake biasa yang diperkenalkan lewat film yang namanya Matilda di tahun 1996. Nah, di situ ada satu karakter yang namanya Bruce yang disuruh untuk memakan coklat cake yang sangat besar, sangat banyak sekali. Nah, pada awalnya itu dinamakan Bruce Cake. Jadi bukan Matilda Cake, tapi karena filmnya yang lebih terkenal makanya dinamakan Matilda Cake. Padahal sebetulnya Matilda Cake ini dia adalah coklat cake gitu ya. Untuk hari ini kita akan membuat versi kukus ya. Jadi untuk pembuatan Matilda Cake, jadi kita membutuhkan kita mengerjakan 3 bagian. Jadi yang pertamanya kita bikin cake kukusnya, lalu nanti kita akan membuat ganache-nya, dan juga nanti sebagai topping kita akan membuat karamel. Oke, karamel. Jadi karamelnya nanti kita buat boleh setengah lingkaran, boleh nanti dipatahin atau dibuat rambut nenek juga bisa ya, seperti itu. Nah, lalu juga nanti kita dalemannya kita kasih ada juga dengan Elmer Crispy Ball yang dark. Oke, untuk di bahan pembuatan Matilda Cake atau coklat cake, di bahan A ini di sini kita menggunakan 2 butir telur dan juga 180 gram bakery icing sugar. Lalu untuk di bahan B di sini kita ada menggunakan 60 gram minyak dan juga 60 gram avena margarin ya. Lalu untuk di bahan C di sini saya menggunakan 180 gram tepung protein sedang, 40 gram Elmer Afraid Cocoa Powder yang 20-24%, 3 gram baking powder, 1 gram baking soda, dan juga 1 jumput garam. Lalu untuk di bahan D-nya, di sini saya menggunakan 100 gram Elmer Dark Compound Classic, 50 gram susu cair, dan juga 2 gram kopi instan biar supaya rasanya lebih premium. Oke, lalu untuk di bahan ganache-nya, di sini ganache-nya saya menggunakan 200 gram Elmer Dark Compound Classic, lalu ada 90 gram susu cair dan juga 15 gram avena margarin. Ini untuk di bahan ganache-nya. Lalu untuk di bahan karamelnya 50 gram air biasa, lalu juga 200 gram gula pasir. Lalu nanti untuk di bahan isiannya, biar supaya nanti ada menambah tekstur yang berada di Matilda Cake-nya. Di sini saya menambahkan 30 gram Elmer Crispy Ball yang dark ya, biar supaya warnanya makin menyala. Saya tuh pengen membuat Matilda Cake ini nggak seperti sponge, tapi nggak seperti brownies. Jadi di tengah-tengahnya. Ya, jadi kan kalau brownies dia padat, kalau misalnya dia si sponge cake dia kan sangat ringan. Nah, dia di sini tuh ibaratnya Matilda Cake tuh di tengah-tengahnya. Jadi tidak menggunakan SP karena di sini kita mengaduk semuanya itu sampai tercampur rata atau one bowl method ya. Jadi tidak perlu adanya penangkapan udara atau proses aerasi seperti itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan SP, jatuhnya nanti seperti sponge cake ya. Sponge cake nanti bisa dibuat jadi devil's cake biasanya ya, seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya brownies biasanya penambahan coklat kompor dan juga fat atau butter atau margarinnya itu lebih banyak. Jadi sehingga kreasi yang dihasilkan atau brownies yang dihasilkan itu biasanya lebih padat. Nah, kalau ini kita semi brownies, semi sponge cake seperti itu. Pertama-tama
avena margarin dan juga minyak kita gabungkan terlebih dahulu, kita campurkan. Ya. Kita campurkan di sini. Nah, di sini saya menggunakan avena margarin karena dia aromanya yang tutti frutti ya. Dan juga membantu menjaga kemoisan pada cake yang kita hasilkan. Oke. Dan juga kalau misalnya lovers biasanya mau ngebuat bolu vanilla, biasanya kan ada penambahan perisa vanilla. Nah, kalau misalnya lovers sudah menggunakan avena margarin itu tidak perlu adanya penambahan perisa vanilla karena amis dari telurnya sudah tersamarkan oleh si aroma dari avena margarin, yaitu tutti frutti. Nah, ini kita cairkan. Kita cairkan, jangan terlalu panas. Kalau misalnya di microwave cukup 20 detik. Kalau misalnya kita menggunakan pan, boleh sambil diangkat ya. Pannya tuh sambil diangkat, biar supaya tidak terlalu terkena api langsung. Kenapa nggak boleh terkena api langsung? Ditakutkannya gosong dan menimbulkan bau smoky pada kue yang kita hasilkan. Seperti itu. Oke. Ada tepung buatan sedang. Ya, kita ayak. Kalau misalnya nggak diayak gimana? Sebenarnya tidak apa-apa nggak diayak, tetapi ditakutkannya resiko nanti ketika hasil jadinya takutnya masih ada yang ngegumpal dan tidak tercampur rata, jadi kayak masih ada tepung-tepung yang belum tercampur rata gitu ya. Oke, sudah. Lalu kita campurkan juga Elmer Avouet Cocoa Powder 20-24% ya. Ini untuk cocoa powder ya, kita ada 3 varian. Ada 3 varian, yaitu cocoa powder Avouet 20-24% yang saya pakai. Lalu juga ada Avouet 10-12 dan juga Afblack 10-12. Perbedaannya apa sih? Kalau yang sesama Avouet itu perbedaannya ada di kandungan cocoa kontennya. Jadi kalau yang 20-24 itu lebih nyokat, kalau yang 10-12 dia lebih light ya. Terus perbedaan juga dengan Afblack itu warnanya. Jadi biasanya kalau misalnya Elmer lovers mau membuat cake yang berwarna hitam, itu biasanya menggunakan charcoal ya. Nah, biasanya charcoal itu tidak menghasilkan bau atau menghasilkan rasa. Nah, makanya Elmer menjawab kebutuhan itu dengan mengeluarkan Elmer Afblack 10-12. Jadi dia mengeluarkan aroma coklat dan juga dia menghasilkan atau memberikan warna hitam pada kue yang kita buat. Bahan D-nya ini Elmer de Kompon Classic. Kita cairkan juga sama per 30 detik, atau kalau misalnya di oven Mary pakai uap, menggunakan uapnya saja ya. Kita aduk sampai dia tercampur rata. Kalau misalnya masih belum ada yang belum cair, gimana? Gampang, nanti kita cairkan lagi. Elmer lovers, kalau teknik pencairannya benar, nih dia mengkilap, jadi tetap kita bisa cairkan berkali-kali ya. Nih, lihat flowingnya ya, seperti ini ya. Jadi tetap bakal shiny, terus juga tetap flowingnya seperti ini, dia tidak menggumpal ya. Kalau pencairannya benar. Oke, nah ini kita masukkan ke susu ya. Masukkan ke susu cair. Nah, ditakutkannya kalau misalnya ternyata susu cairnya masih ada yang dingin, terus habis itu komponnya membeku, tidak apa-apa, nanti kita cairkan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita sisihkan, udah siap untuk pembuatan Matilda cake-nya. Icing sugar, Bakerland icing sugar, ya, dia 99% gula asli, jadi tidak perlu ada penambahan gramasi lagi ketika kita substitusi dengan gula pasir. Lalu kita masukkan juga telurnya. Telurnya pakai kuning dan putih ya, seperti itu.
Nah, karena dia massa jenisnya yang sangat ringan, sehingga dia memudahkan untuk bercampur ke dalam adonan. Jadi kita aduk manual terlebih dahulu. Ya, jadi seperti ini kita aduk manual aja seperti ini terlebih dahulu sampai sudah 90% tercampur dengan telurnya. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah diikat sama telurnya semua ya. Meskipun belum tercampur rata, tapi sudah terikat, ini boleh kita langsung mixer. Oke, Elm Lovers, nih cukup sampai tercampur rata saja. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung tambahkan dengan bahan B. Bahan B-nya yaitu minyak dan juga margarin ya. Itu, oke. Kita mix sampai dia tercampur rata juga. Oke, kalau sudah, kita matikan. Kita pakai speed rendah. Kita masukkan tepung-tepungannya atau bahan-bahan keringnya ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, boleh kita tambahkan dengan bahan D ya. Nah, kita siapkan loyang ukuran 20 cm dengan bagian bawahnya sudah dialasi dengan baking paper ya. Oke, dengan tinggi nih 7 cm kalau nggak salah. Oke. Lalu ini kita tuang kan ke dalam loyang tersebut. Oke, ini kita tuang semuanya. Bagian pinggirnya nggak usah olesi pengoles loyang, karena nanti kita trimming bagian pinggirnya. Kalau sudah seperti ini, kita hentakkan. Lalu kita kukus dengan api sedang selama 35 sampai 45 menit. Jadi ini aku kasih wrapping dulu adonannya supaya nanti tidak terkontaminasi dengan si uap airnya. Oke. Ini pastikan udah mendidih ya, terus nanti kita masukin ya. Seperti ini. Jadi nanti airnya dia turunnya di sini. Dia ketahan di wrapping. Kuenya sudah matang ya, seperti ini ya. Jadi untuk pinggirannya kita bantu trimming biasanya aku menggunakan bagian belakang dari sendok untuk di trimming seperti ini. Oke. Nah, ini boleh Elm Lovers keluarkan dari loyang, tapi aku nanti tunggu semuanya udah ready. Ini aku sisihkan terlebih dahulu, oke? Aku bikin ganasnya. Saya menggunakan susu cair dan biasanya kan menggunakan fresh cream ya, Elm Lovers. Kenapa di sini menggunakan susu cair? Sebenarnya sama aja. Elm Lovers mau menggunakan susu cair, mau menggunakan fresh cream sama aja, tetapi pasti ada perbedaan di komposisi gramasi dari susu cair atau fresh cream ya. Oke, ini boleh dicairkan dulu.
meledak komponnya, dan juga si avena margarinnya ini aku campurin ya. Jadi ini avena margarin dan juga yang meledak kompon klasik kita mix sampai dia tercampur rata. Kalau misalnya emang belum panas atau belum cair seluruhnya, boleh kita cairkan lagi ya. Nah ini kan masih belum cair sempurna ya. Nah, ini aku boleh tambahin susu cair biar supaya sekalian nanti kita panaskan ya. Oke. Untuk cara pencairan pembuatan ganas sebenarnya bisa banyak ya Om Lovers. Kayak saya coklat komponnya dulu dipanaskan baru dicampurkan sama cairannya juga boleh, atau mungkin susunya dipanaskan lalu dituangkan ke coklat komponnya juga boleh. Nih, Om Lovers sudah jadi ya. Ini dia mengkilap, shining, splendid ya. Oke, nah ini dia kalau masih cair gini gimana? Nggak apa-apa. Ya, kita tunggu sampai dia agak setting sedikit baru nanti kita cover di cake-nya ya. Seperti itu. Oke. Ini kita bikin karamel ya. Ya. Jadi gula pasir kita masukin aja. Lalu kita masukkan air ya. Oke, kita masukin air, terus kita ratakan sampai semua bagian dari gulanya tuh terkena air ya. Oke, biar supaya ini mempermudah kita dalam proses pembuatan karamel. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pindah ke sebelah kiri. Kita panaskan ya, sampai dia warna kecoklatan. Ini kalau pembuatan karamel, jadi ada dua. Ada yang menggunakan air dan juga tidak menggunakan air. Bedanya kalau misalnya yang tidak menggunakan air, hasilnya biasanya lebih cepat untuk mengkaramelisasi dan juga lebih strong, karamelnya lebih strong. Kalau misalnya yang penggunaan air, kelebihannya adalah dia memudahkan kita untuk membuat karamel. Jadi tingkat kegagalannya itu tidak setinggi pembuatan karamel yang tidak menggunakan air. Ya, kita sampai dia menggosong ya, golden brown ya. Nah kalau misalnya mau membuat karamel saus, Lovers siapkan fresh cream dan juga avena margarin. Ya, jadi setelah dia sudah mencapai suhu 165 derajat sampai suhu 175 derajat, ditambahkan dengan fresh cream, lalu diaduk sampai dia tercampur rata, lalu ditambahkan dengan avena margarin supaya warnanya tetap mengkilap. Seperti itu. Tapi di sini karena saya mau membuat karamelnya aja, jadi tidak ditambahkan fresh cream maupun avena margarin. Seperti ini. Kalau sudah, kita angkat, kita tuangkan ke cetakan ini. Panas-panas ya? Panas-panas. Karena kalau dia nggak panas, ini dia udah ngeset duluan biasanya. Oke. Ini aku katakan dia sampai dia di pinggir-pinggirnya juga ya. Kalau sudah, sisanya gimana? Boleh dituang kembali. Kayak ini, jatuhnya kayak kita ngebuat kompon, garnish menggunakan kompon juga kan. Kita boleh kita trimming bagian pinggirnya. Ya, ini kita diamkan aja di suhu ruangan sampai dia mengering. Ya, lalu kita buat rambut neneknya. Kita ambil, kita diamkan sampai dia sudah berhenti mengalir, baru nanti kita bantu tarik ya. Nih seperti ini nih udah. Ini kita tarik secara perlahan.
Jangan kencang-kencang. Oke, kita tuang. Oke, lalu kita trimming bagian apa? Kita bagi dua adonannya ya. Ya, jadi tinggal kita kasih garis dulu di seluruh lingkaran seluruh permukaannya, lalu kita masuk perlahan, kita masuk ke dalam ya. Oke. Tada. Kita tuangin aja. Tinggal kita ratakan. Kalau mau lebih banyak, boleh? Boleh banget. Oke. Karena ciri khas dari martini cake ini dia ganasnya sampai lumer-lumer. Sampai kemana-mana gitu ya, Chef? Betul, yes. Setelah ini, boleh ditambahkan dengan crispy ball untuk isiannya, biar ada teksturnya ya, biar menambah tekstur kenyes dari si cake-nya. Setelah itu tinggal kita tambahkan dengan yang tadi ya. Lalu kita ratakan. Kita ratakan sampai dia tercover semua. Kalau aku sih ngebuatnya yang maksudnya yang benar-benar rapi itu cuman bagian atasnya. Jadi bagian pinggirnya tuh kayak yang nggak rapi-rapi banget. Jadi masih kayak bagian pinggirnya itu masih ada yang tinggi, ada yang tinggi sendiri. Nah, Emerald gimana? Mudah kan? Meskipun mungkin dari kelihatan ininya, dari namanya aja mungkin kelihatan agak rumit, tapi ketika kita mengikuti dari awal sampai akhir itu sangat mudah untuk diikuti dan membuat kreasi ini. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan di share ke teman-temannya Emerald Lovers. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Elmer. Sekian dulu di kesempatan kali ini, sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Elmer, Inspiring Innovation. Bye-bye.